Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Banyak dulur-dulur semuanya di antara kita yang mungkin bahkan sampai detik ini masih banyak sekali yang terjebak dengan kebingungan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan untuk memenuhi tuntutan hidup. Ya, lebih tepatnya banyak sekali di antara kita ini yang terlalu fokus mengejar duniawi. Bukan berarti duniawi ini tidak penting, ya. Justru duniawi itu sangat penting. Tetapi karena kita pelajari hidup kita dengan benar, dengan baik, akhirnya kita bisa mengerti apa sih hakikat dari kehidupan yang sesungguhnya. Nah, kalau kita paham, kalau kita mengerti tentang hakikat kehidupan kita, maka insya Allah kita tidak akan terjebak di kemelekatan ya mungkin ya, seolah-olah bahwa ini akan abadi menjadi milik kita selama-lamanya. Nah, inilah yang harus kita sadari. Makanya Mas Wahyu ingin mengingatkan kepada panjenengan, kepada dulur-dulur, kepada teman-teman semuanya, bahwa apa yang kita miliki selama masa kehidupan kita ini, itu tidak ada yang abadi. Apapun itu. Mau itu harta benda, apapun yang kita miliki, tidak ada yang abadi. Bahkan termasuk orang-orang yang kita sayangi, kita cintai. Nah, atas dasar itulah dulur-dulur semuanya, pada pagi hari ini Mas Wahyu ingin sharing kepada panjenengan semua. Janganlah kita hanya fokus mengejar atau mencari atau berlomba-lomba. Sebetulnya lombanya itu dengan dirinya sendiri, bukan dengan siapa-siapa. Misal kita melihat orang lain punya ini itu, maka ketika kita belum punya, terus di diri kita jadi muncullah keinginan, wah aku ingin seperti orang itu, dan akhirnya kita yang men-challenge diri kita sendiri. Dan ya tentu itu ada positifnya dan ada negatifnya juga, tergantung bagaimana kita di dalam memprosesnya untuk mencapai apa yang kita inginkan, ya. Nah, jadi jangan kita terjebak, kita hanya dikejar-kejar oleh rasa ingin, rasa harus ini begini dan lain sebagainya, seolah-olah ini semua adalah milik kita yang abadi. Makanya terjebak di dalam kemelekatan, seolah-olah melekat abadi, bahwa apa saja yang kita miliki ini seolah-olah akan kita miliki selamanya. Jadi jatuhnya kita itu setiap hari hanya bekerja saja. Kita sibuk dengan urusan-urusan kita ingin mencari harta benda, ingin mencari kekayaan secara manusiawi. Kita terjebak, bahkan tidak sedikit yang istilah Mas Wahyu itu sampai terjatuh, ya, terjungkal, bahkan sampai tenggelam dan lain sebagainya, hanya karena, mohon maaf, mengikuti apa yang ada di anasir atau di kepala kita. Oh, telinganya dengar ini, ingin ini, matanya melihat itu, ingin itu, mulutnya, wah, ingin ini, mungkin ini enak sekali, hidungnya, semua anasir ini menuntut. Nah, kalau kita tidak mampu mengendalikan itu semua, maka kita akan terjebak di sana. Sehingga saya juga panjenengan semua tidak bisa menikmati hidup kita yang sesungguhnya. Karena kita nggak paham hakikat kehidupan.
kita lupa dengan tujuan yang sesungguhnya di dalam menjalani hidup ini, yaitu kita akan mencapai kematian. Bukan berarti kehidupan ini tidak penting untuk kita jaga. Justru karena kita paham hakikat kehidupan. Apa sih hakikat kehidupan? Hakikat kehidupan adalah kita mampu menjalani kehidupan kita ini dengan benar, dengan baik. Atas dasar apa? Atas dasar dua hal. Mana urusan? Ya, yang pertama, mana urusan kita dengan jagat raya beserta isinya ini, termasuk dengan sesama manusia, dengan alam, dan lain sebagainya. Dan juga yang kedua, mana urusan kita dengan Sang Pencipta. Untuk apa? Untuk mencapai titik akhir daripada perjalanan hidup kita, yaitu kematian. Karena ini sudah kepastian yang sudah tidak bisa lagi dihindari, sudah tidak bisa lagi dilarang, tetapi diminta pun juga tidak bisa. Tapi pasti datang, pasti ada masa itu di dalam kehidupan kita. Untuk itu saya ingin mengajak dulur-dulur, teman-teman semuanya, panjenengan semuanya, untuk bisa menjalani hidup kita ini bukan terjebak atas ingin miliki ini, ingin punya ini, punya itu, dan lain sebagainya, seolah-olah ini semua abadi. Ini semua tidak ada yang abadi. Ini semua bakalan kita tinggalkan dan gak berguna sama sekali. Untuk itu, di dalam menjalani hidup ini, jadilah orang yang senantiasa berkecukupan. Tidak harus kaya raya secara manusiawi, bahwa tolak ukur setiap orang tentu berbeda-beda. Tetapi jalanilah kehidupan ini dengan penuh keberlimpahan atau kebercukupan. Atas dasar apa? Atas dasar pola pikir dan hati kita ini bisa kita kendalikan. Jadi banyak-banyaklah bersyukur. Itu resepnya. Bersyukurlah atas segala sesuatu yang sudah kita miliki. Bersyukurlah atas kesehatan yang sudah kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga, saudara, orang tua, anak, cucu, semuanya yang mengasihi, menyayangi kita. Dan orang-orang di sekitar kita. Kadang kita lalai. Kita hanya terjebak fokus di tuntutan kehidupan kita, bukan kebutuhan. Makanya orang yang kaya raya yang sesungguhnya adalah orang yang senantiasa berkecukupan. Karena apa? Karena dia mampu mensyukuri setiap apapun yang dia miliki. Oh, punyanya ya mungkin hanya baju lusuh. Toh fungsinya sama, untuk menutupi tubuh kita. Dan baju yang lusuh ataupun baju yang bersih sekalipun tidak akan mampu menyembunyikan apa yang ada di dalam relung hati kita. Jadi sebagus, sebersih, semewah apapun, kalau dasarnya hatinya busuk, tidak baik, ya tetap saja. Jadi fungsinya hanya apa? Baju ini hanya untuk menutupi tubuh, supaya kelihatan pantas, sama di mata siapa? Di mata sesama manusia. Nah, kalau kita tahu fungsinya, berarti pakai baju apapun tidak jadi masalah. Dalam arti kata baju yang sopan, ya yang sesuai lah pada tempatnya. Nah, demikian pula dengan kendaraan, dengan banyak sekali harta benda yang lainnya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Sesuaikan dengan manfaat yang kita butuhkan. Bukan dengan tuntutannya. Karena itu akan membuat kita mengikuti hawa nafsu kita. Sehingga sibuk bekerja, sibuk harus cari uang.
belum lagi nanti untuk nutup hutang ini, untuk kewajiban ini, dan waktu kita akan habis berputar saja di sana sampai kita akan tiba, yaitu di masa kematian kita. Itu sedikit saja dari Mas Wahyu. Coba kita renungkan kehidupan ini, bahwa hidup kita ya hanya begini-begini saja. Untuk itu, jalankan 2 prinsip yang sering Mas Wahyu sampaikan. Mana hubungan kita dengan sesama manusia atau dengan jagat raya dan isinya ini. Kita jaga, kita rawat semuanya. Supaya apa? Supaya imbal baliknya juga positif ke kita. Dan jaga hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kemudian, jalani hidup ini dengan penuh rasa syukur atas apapun yang sudah kita miliki, yang sudah kita rasakan, kita jalani di dalam hidup kita. Insya Allah kalau kita semuanya mampu bersyukur, maka kita akan mampu menikmati hidup kita dengan bahagia tentunya, baik secara zahir maupun secara batin. Jadi tidak ada yang abadi ya dulur-dulur, teman-teman semuanya, di dalam dunia ini. Tidak ada. Semuanya akan kita tinggalkan. Selayaknya sama ketika kita lahir, kita tidak membawa apa-apa, dan nanti kita kembali juga tidak membawa apa-apa. Jadi jangan hanya terjebak di harus kaya raya itu secara manusia, harus begini, punya ini, punya itu. Tidak. Ya, saya harap teman-teman dulur-dulur semuanya bisa merenungkan apa yang Mas Wahyu sampaikan ini. Mungkin bisa bermanfaat. Kalau tidak, ya tidak usah. Cukup didengar, setelah itu dilupakan.